Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul ijtihad. Untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh saudari Aisyah. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata kerja ijtihada yajtahidu, yang artinya pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, atau biasa juga bermakna sungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan yang ada. Kemudian lanjutnya yaitu urgensi ijtihad. Ijtihad adalah suatu upaya untuk mencurahkan kemampuan atau menangguh kesulitan dalam menemukan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad memiliki urgensi yang penting dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia karena dapat mengatasi dan memecahkan kesulitan yang ditemui dalam masyarakat atau kehidupan manusia. Nah, para ulama membagi hukum melakukan ijtihad dengan 3 macam, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Kemudian wajib ain yaitu orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Nah, kemudian wajib kifayah yaitu orang yang memintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid lainnya. Maka apabila semua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka mereka berdosa. Tetapi bila ada seorang dari mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntunan ijtihad atas diri mereka. Yang terakhir yaitu sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Sekian dari saya. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk saudari Aisyah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fatul. Silakan. Baik, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam ijtihad. Jadi ijtihad itu dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, al-ijtihad al-bayani, yang kedua al-ijtihad al-qiyasi, yang ketiga al-ijtihad al-islahi. Yang pertama itu ada al-ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Dan yang kedua itu al-ijtihad al-qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat pada nas-nas hukum syar'i. Dan yang ketiga itu ada al-ijtihad al-istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Maksud istislah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ini ada 2, yaitu yang pertama dasar Al-Quran, yang kedua itu dasar Sunnah. Yang pertama dasar hukum ijtihad di Al-Quran itu adalah konsep tentang keadilan, kebijaksanaan, dan prinsip-prinsip dalam memungkinkan manusia untuk mencari solusi dalam hal-hal yang belum secara spesifik diatur dalam teks Al-Quran. Jadi ada satu contoh dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua itu ada dasar sunnah. Contohnya itu jika seorang hakim bergegas memutus perkara tertentu, ia melakukan ijtihad, dan bila benar hasilnya, ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad, dan ternyata hasilnya salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dari Amr bin As. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya
kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulannya yaitu ijtihad itu berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, atau biasa juga bermakna bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan yang ada. Ijtihad itu memiliki urgensi yang penting dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia karena dapat mengatasi dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang ditemui. Kemudian ijtihad itu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian macam-macam ijtihad itu sendiri yaitu ada al-ijtihad al-bayani, al-ijtihad al-qiyasi, dan al-ijtihad al-istilahi. Kemudian kedudukan hukum ijtihad dalam Islam itu merupakan hal yang penting dan memiliki implikasi yang signifikan dalam penetapan hukum syariat. Untuk yang terakhir yaitu ruang lingkup ijtihad, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Kemudian juga hukum Islam tentang sesuatu yang baru yang sama sekali belum ditegasi